Sistem kembali berbunyi dan mengumumkan bahwa Byakuya telah menemani Mado Akira makan malam larut dan membuatnya mabuk, memberinya hadiah poin integrasi. Mendengar notifikasi itu, Byakuya terdiam tanpa kata. Ia sama sekali tidak merasa telah membuat Akira mabuk, karena Akira melakukannya sendiri. Meski begitu, jumlah poin yang diberikan cukup besar sehingga ia memilih untuk tidak mempersoalkannya. Byakuya mencoba membangunkan Akira selama beberapa menit, memanggil namanya berulang kali. Namun respons yang diterimanya hanyalah gumaman tidak jelas tentang tidak bisa minum lagi. Melihat kondisinya, Byakuya menyadari Akira tidak mungkin pulang sendiri. Sistem kemudian mengaktifkan misi pilihan dengan 3 opsi, mengantar Akira pulang ke rumahnya di distrik 1, membawanya ke rumah Byakuya sendiri dengan risiko interogasi dari Rize dan yang lain, atau membawanya ke hotel dengan konsekuensi reputasi buruk sebagai atasan mesum. Byakuya mengabaikan sepenuhnya tawaran sistem itu dan langsung memilih opsi pertama sebagai satu-satunya pilihan masuk akal. Ia memberitahu Akira bahwa ia akan mengantarnya pulang, lalu membantu gadis itu berdiri dan menopangnya dengan bahu. Namun sepatu hak tinggi Akira menyulitkan langkahnya, dan ia hampir terkilir setelah beberapa langkah. Tanpa pilihan lain, Byakuya menggendong Akira di punggungnya dan memintanya berpegangan erat. Akira hanya merespons dengan dengungan samar, tetapi masih cukup sadar untuk melingkarkan tangannya di leher Byakuya. Karena Akira belum menyewa apartemen di dekat kantor, Byakuya harus membawanya ke distrik 1 menggunakan kereta bawah tanah. Kereta tidak terlalu penuh, namun cukup banyak penumpang yang memperhatikan mereka. Kebanyakan orang mengira mereka hanyalah pasangan yang pulang larut malam, tetapi perhatian tertuju pada 2 koper putih di dekat kaki Byakuya, yang dikenal sebagai koper senjata penyelidik gold. Melihat 2 penyelidik mabuk di kereta malam menjadi pemandangan yang jarang, sehingga menarik rasa ingin tahu banyak orang. Byakuya mendudukkan Akira di kursi dan duduk di sampingnya. Kepala Akira terayun sebelum akhirnya bersandar di bahu Byakuya. Ia meminta izin untuk tidur sebentar dan memeluk lengan Byakuya erat-erat, menggunakan bahunya sebagai sandaran. Byakuya duduk diam dengan sikap pasrah dan tenang, memperkirakan bahwa jika ia bergerak cepat, ia masih bisa pulang ke rumahnya sendiri sebelum pukul 10 malam. Dalam tidurnya, Akira bergumam memanggil ibunya. Byakuya tahu betapa Akira merindukan sang ibu yang tewas 10 tahun lalu oleh Wan Aiol. Di tengah perjalanan, Akira sempat membuka mata dan mendapatkan sedikit kesadaran. Ia menyadari dirinya bersandar pada bahu Byakuya dan memegang lengannya, tetapi tidak melepaskannya. Dengan suara lemah, ia mengatakan bahwa Byakuya bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan ayahnya, yakni mengalahkan Wan Aiol yang selama ini mereka kejar. Ia juga memuji kekuatan Byakuya saat di restoran dan mengungkapkan keinginannya memiliki kekuatan seperti itu. Setelah mengatakan hal tersebut, Akira kembali tertidur tanpa melepaskan pegangannya. Ucapan itu membuat Byakuya tenggelam dalam pikiran. Wan Aiol yang paling dibenci Akira dan ayahnya justru adalah mitra rahasianya sendiri. Ia memandang keluar jendela kereta, merenung dalam diam. Sekitar pukul 9 malam, mereka tiba di distrik 1. Byakuya menanyakan apakah ayah Akira masih terjaga dan apakah Akira membawa kunci. Akira menjawab bahwa ayahnya masih bangun. Byakuya kemudian menggendongnya ke apartemen keluarga Mado dan membunyikan bel. Sistem kembali memberi hadiah poin atas penyelesaian pilihan dan tindakan mengantar bawahannya pulang. Pintu dibuka oleh Mado Kureo, yang terkejut melihat Byakuya menggendong putrinya. Byakuya menjelaskan dengan singkat bahwa mereka diundang makan malam oleh rekan kerja dan Akira berakhir mabuk. Kureo menanggapi dengan tawa kering, mengaku sempat terkejut dan mengira hubungan mereka berkembang lebih cepat dari yang ia bayangkan.
Ia berterima kasih kepada Byakuya dan mengaku baru mengetahui bahwa putrinya tidak kuat minum alkohol. Gambaran Byakuya menggendong Akira jelas memicu imajinasi Kureo. Byakuya menurunkan Akira dari punggungnya dan berniat menyerahkannya kepada Mado Kureo sebelum berpamitan. Kureo mengucapkan terima kasih dan menopang Akira menuju sofa agar ia bisa berbaring. Byakuya kemudian menutup pintu dan meninggalkan apartemen tersebut. Kureo duduk di tepi sofa sambil tenggelam dalam pikiran. Ia baru menyadari bahwa seharusnya ia mengundang Byakuya untuk tinggal sebentar dan minum bersama. Keterlambatan reaksinya membuatnya sedikit menyesal. Ini adalah pertama kalinya ia melihat putrinya pulang dalam keadaan mabuk dan digendong oleh seorang pria. Fakta bahwa pria itu adalah Amaha Byakuya memberinya rasa tenang, tetapi tetap saja ia menyadari bahwa Akira telah tumbuh dewasa. Pada usia 21 tahun, putrinya bukan lagi seorang anak. Pikiran Kureo melayang ke masa mudanya. Ia teringat saat berusia 18 tahun dan bertemu dengan ibu Akira, Mado Kasane, di akademi. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama dan langsung menyatakan perasaannya. Kasane menolak dengan alasan bahwa berpacaran merepotkan, terutama karena ia tidak ingin mengganti nama keluarganya setelah menikah. Kureo lalu memutuskan bahwa dialah yang akan mengganti nama keluarga, menikah masuk ke keluarga Kasane dan mengambil nama Mado, sesuatu yang terdengar aneh bagi orang lain, tetapi bagi mereka tidak ada bedanya dengan pasangan biasa. Kureo dan Kasane sama-sama merupakan talenta langka di CCG. Kureo dikenal sebagai jenius pengembang Quinque, sementara Kasane adalah penyelidik asosiat spesial kelas perempuan termuda. Semua itu runtuh 10 tahun lalu akibat tragedi yang menimpa keluarga Mado. Mengenang hal tersebut, Kureo tersentuh secara emosional. Selama bertahun-tahun, kebenciannya pada One Eye All telah menutupi kenangan-kenangan kecil namun berharga bersama istrinya. Ia menyadari bahwa tanpa kejadian malam ini, kenangan itu mungkin tidak akan muncul kembali. Kureo bergumam bahwa ia telah melakukan kesalahan karena tidak menanyakan pendapat Byakuya tentang Akira, dan berpikir untuk langsung menanyakannya kepada Akira saat ia bangun keesokan hari. Sebagai seseorang yang mengaku fanatik Quinque, Kureo selalu bersikap lugas dalam urusan perasaan, sama seperti saat ia mengejar Kasane dulu. Rasa penasarannya tentang masa depan putrinya membuatnya ingin langsung ke inti persoalan. Ia juga memikirkan kemitraan antara Byakuya dan Akira. Kerja sama itu jelas bukan diatur olehnya, melainkan oleh Direktur Biro Wasu Yoshitoki. Namun, ia tidak tahu apakah itu perintah langsung atau keputusan Akira sendiri. Sementara itu, Byakuya tiba di rumahnya sedikit setelah pukul 9:30 malam. Setelah seharian berpindah antar distrik, bahkan dengan kondisi fisiknya yang prima, ia merasa lelah. Rize menyambutnya dan membantu melepas pakaian tempurnya yang berat, sikapnya menyerupai istri yang menyambut suami pulang. Rize kemudian mencium aroma perempuan yang cukup kuat dan menanyakan penjelasan. Byakuya menjelaskan dengan jujur bahwa itu berasal dari bawahannya yang mabuk setelah makan malam bersama rekan kerja, sehingga ia harus mengantarnya pulang. Rize menerima penjelasan itu dengan tenang dan menyatakan bahwa keputusan Byakuya untuk tidak membawa Akira ke rumah adalah tanda kemajuan. Byakuya tertawa kecil, menyadari bahwa pilihannya memang tepat. Byakuya menanyakan keadaan penghuni rumah lainnya. Rize menjelaskan bahwa Kurona dan Nashiro sudah tidur lebih awal karena sibuk bekerja di CCG, Hinami juga sudah tidur karena masih dalam masa pertumbuhan, sementara Matsumae dan Karen menjalani jadwal disiplin seperti biasa. Byakuya berterima kasih karena Rize telah menjaga mereka, dan ia menyadari bahwa kepribadian Rize lebih kompleks dari yang ia kira, mampu menunjukkan sisi lembut di balik sifatnya yang kacau. Rize kemudian mengatakan bahwa ia akan memasak untuk Byakuya. Byakuya menyambutnya dengan antusias,
penasaran apakah masakan itu akan berakhir kacau atau justru mengejutkan. Rize mengenakan celemek dan terlihat terbiasa, menandakan ia telah berlatih. Saat Byakuya mengikutinya ke dapur, Rize memintanya membantu mengikat rambutnya agar tidak jatuh ke makanan, sebuah kebiasaan yang ia pelajari dari majalah kuliner yang telah ia pelajari sepanjang hari. Byakuya mengatakan bahwa ia pernah membantu ibunya mengikat rambut, meski sudah lama tidak melakukannya dan mungkin agak kaku. Rize menanggapinya dengan santai dan memintanya melakukan apa saja. Byakuya kemudian mulai mengikat rambut Rize. Rize biasanya membiarkan rambut hitam panjangnya terurai tanpa gaya khusus, dan Byakuya sebenarnya lebih menyukai penampilan itu. Dengan gerakan yang agak canggung, ia berhasil mengumpulkan rambut Rize menjadi sanggul sederhana dan menutupinya dengan penutup kepala khusus untuk memasak. Meskipun hasilnya tidak rapi, Byakuya merasa cukup puas. Rize lalu mengambil pisau dapur dan mulai memasak. Byakuya mengamati dari samping dengan rasa penasaran yang bercampur sedikit kekhawatiran. Ia terkejut ketika melihat Rize mengayunkan pisau dengan kekuatan besar, membuat potongan bahan makanan beterbangan dari talenan. Gerakannya lebih menyerupai eksekusi daripada memasak. Hal itu masuk akal baginya, mengingat Goul memiliki kekuatan fisik yang jauh melampaui manusia, dan Rize termasuk yang paling kuat. Sebagai pemula di dapur, ia belum terbiasa mengatur kekuatannya untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian. Byakuya memilih tetap diam dan hanya mengamati. Saat Rize selesai memotong bahan, sekitar sepertiga bahan telah berceceran di lantai, sesuatu yang bagi Rize dianggap tidak berarti. Dari situ, Byakuya menyadari bahwa Rize sedang membuat kari ala Jepang, hidangan rebusan kental berisi sayuran, daging, dan rempah yang biasanya disajikan dengan nasi. Namun muncul masalah besar, Rize, sebagai Goul, tidak bisa mencicipi masakannya sendiri. Rize mengikuti resep dari majalah kuliner dengan saksama, tetapi memasak tidak bisa sepenuhnya mengandalkan takaran tertulis. Penyesuaian rasa membutuhkan proses mencicipi. Selain tidak bisa mencicipi, aroma kari yang sedang dimasak juga menjadi masalah bagi Rize. Indra penciumannya yang tajam membuat bau makanan manusia terasa sangat menjijikkan baginya. Ia tidak berusaha menyembunyikan ekspresi tidak nyamannya di depan Byakuya. Melihat Rize kesulitan, Byakuya tiba-tiba meninggalkan dapur. Rize langsung mengira ia gagal dan bau masakan itu membuatnya pergi. Ia merasa kesal dan frustrasi karena tidak tahu apa yang salah, tidak bisa mencicipi, dan tidak memiliki siapapun yang bisa memberi sudut pandang manusia. Rumah itu dipenuhi Goul dan setengah Goul, sehingga tidak ada yang bisa memberi penilaian jujur. Saat hendak mengambil majalah untuk memeriksa ulang resep atau bahkan membuang semuanya dan memulai dari awal, Rize bertabrakan dengan Byakuya yang kembali sambil membawa sebuah masker. Byakuya menjelaskan bahwa ia mengira bau makanan manusia terlalu menyiksa bagi Rize, sehingga ia mengambilkan masker agar Rize lebih nyaman. Rize menyadari bahwa ia telah salah paham. Byakuya menegaskan bahwa masakannya tidak berbau buruk, bahkan cukup harum. Byakuya dengan lembut membantu memasangkan masker itu ke wajah Rize. Sikap perhatiannya membuat rasa kesal Rize langsung menghilang, digantikan oleh perasaan hangat. Rize mengatakan bahwa Byakuya pandai menjaga orang lain. Byakuya tersenyum dan menawarkan diri menjadi asisten dapur, mencicipi masakan dan memberi masukan agar Rize bisa menyesuaikan rasa. Rize menerima tawaran itu. Ia mengambil sedikit kari, menurunkan maskernya, mendinginkannya, lalu menyuapkannya kepada Byakuya. Byakuya mengatakan bahwa rasanya masih agak hambar dan menyarankan menambah bumbu. Rize menuruti sarannya, dan mereka terus menyesuaikan rasa hingga akhirnya mencapai hasil yang pas. Setelah selesai, Rize menghela napas dan menyajikan masakan tersebut. Byakuya mengatakan bahwa masakan itu enak,
tetapi menyayangkan hanya dirinya yang bisa mencicipinya. Rize menegaskan bahwa masakan itu memang dibuat khusus untuknya. Namun Byakuya menjelaskan bahwa ia berharap suatu hari Rize bisa benar-benar merasakan hasil masakannya sendiri. Rize menjawab bahwa hal itu mustahil karena ia adalah Ghoul. Byakuya dengan tegas mengatakan bahwa itu tidak mustahil, dan suatu hari nanti ia akan membuat Rize bisa menikmati makanan manusia seperti orang lain. Dalam benaknya, ia memikirkan kemungkinan tertinggi yang ia ketahui, Infinite Tsukuyomi. Menurut sistem, jika rencana mata bulan berhasil, seluruh Ghoul di dunia akan berubah menjadi manusia, atau lebih tepatnya dikembalikan ke keadaan asal mereka, karena Ghoul pada dasarnya adalah hasil evolusi menyimpang dari manusia. Mendengar itu, Rize menunjukkan kebingungan dan menanyakan maksud Byakuya, apakah perubahan itu hanya akan menyamakan indranya dengan manusia atau benar-benar mengubahnya menjadi manusia sepenuhnya. Byakuya menjawab bahwa ia benar-benar akan menjadi manusia jika rencana itu berjalan lancar. Rize langsung menolak, meski sempat ragu sesaat sebelum berbicara. Ia menyatakan tidak ingin menjadi manusia. Ia lebih suka menjadi Ghoul yang berada di puncak rantai makanan dan tidak ingin kehilangan kekuatan. Ia juga secara jujur menyebutkan kekhawatirannya bahwa jika menjadi manusia, ia akan menjadi sangat lemah. Byakuya menanggapi bahwa ia tidak akan memaksakan kehendak itu kepadanya, tetapi jika rencana tersebut benar-benar terwujud, maka perubahan itu tidak akan menjadi pilihan pribadi, karena semua Ghoul di dunia akan berubah secara bersamaan. Byakuya tidak terkejut dengan sikap Rize. Ia memahami bahwa Rize menyukai posisi dominannya sebagai makhluk terkuat. Namun, ia juga sadar bahwa tanpa perlindungannya, kebebasan itu mungkin sudah lama membuat Rize mati. Keberuntungan seperti selamat dari insiden balok baja tidak akan selalu terjadi. Rize kemudian menanyakan apakah itu berarti dunia hanya akan diisi oleh manusia. Ia tampak terkejut oleh besarnya skala ambisi Byakuya, bukan lagi sekadar memikirkan dirinya sendiri. Byakuya menjelaskan bahwa benar, tidak akan ada lagi konflik ras. Tradisi keluarga Wasu yang dibenci Rize akan lenyap, dan tragedi antara manusia dan Ghoul akan berakhir. Ia mengakui bahwa Rize akan kehilangan kekuatan dari sel RC, tetapi dengan kemampuan bela diri yang telah ia pelajari, Rize masih bisa berada di posisi teratas di dunia manusia. Mendengar itu, Rize terdiam. Jika ia satu-satunya yang berubah sementara dunia dan keluarga Wasu tetap sama, ia pasti akan menolaknya sepenuhnya. Namun, bahkan dalam kondisi itu, ia sempat ragu, dan alasan keraguan itu adalah Byakuya. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Byakuya sudah melampaui keinginan egoisnya sendiri. Setelah hening cukup lama, Rize mengatakan bahwa jika semua yang dikatakan Byakuya benar, maka ia bisa menerimanya, meski dengan sangat berat hati. Byakuya menyatakan keyakinannya bahwa rencana itu akan berhasil. Rize kemudian mengingat pembicaraan mereka sebelumnya tentang pembentukan organisasi Akatsuki dan menduga bahwa hal itu berkaitan dengan rencana besar ini. Byakuya membenarkannya dan menyebutkan bahwa waktu untuk memobilisasi Akatsuki sudah dekat, serta bahwa Tsukiyama, meski eksentrik, terbukti cukup dapat diandalkan. Rize mengatakan bahwa ia tidak berniat bersikap baik pada Tsukiyama, dan Byakuya menanggapi bahwa itu tidak masalah. Rize lalu mengalihkan pembicaraan dan meminta Byakuya segera makan sebelum kari menjadi dingin. Byakuya mencampur kari dengan nasi dan mulai makan. Karena ia sendiri membantu menyesuaikan bumbu, rasanya pas dan isinya juga melimpah, terutama daging sapi. Rize, masih mengenakan masker, duduk di sampingnya sambil memperhatikan dan menanyakan apakah rasanya enak. Byakuya menjawab dengan jujur bahwa masakan itu sangat enak. Ia menambahkan bahwa yang terpenting bukanlah rasanya, melainkan fakta bahwa Rize memasaknya sendiri untuknya.
Ia benar-benar menganggap usaha Rize, yang harus menahan rasa tidak nyaman terhadap makanan manusia, sebagai sesuatu yang sangat berarti. Rize tersenyum dan mengatakan bahwa meski terdengar klise, ia tidak membencinya. Ia meminta Byakuya menghabiskan makanannya. Meski sudah kenyang karena sebelumnya minum dan makan tusuk sate, Byakuya tetap berusaha menghabiskan semuanya. Setelah selesai dan merasa sangat kenyang, Rize menyuruhnya beristirahat dan membersihkan diri sebelum tidur. Byakuya menyetujui dan pergi mandi. Namun, setelah keluar dari kamar mandi, Byakuya mendapati Rize sudah duduk di atas tempat tidurnya. Ketika ia bertanya mengapa Rize tidak ke kamarnya sendiri, Rize menjawab bahwa ia berencana tidur di sana. Byakuya mengaku tidak menolak, hanya saja ia tidak menyangka karena sudah terbiasa dengan rutinitas sebelumnya. Rize menegaskan bahwa karena Byakuya tidak keberatan, ia akan tetap tidur di sana malam itu. Tanpa rasa malu atau sikap mendominasi seperti sebelumnya, Rize duduk dengan tenang mengenakan gaun tidur tipis, menunjukkan niatnya untuk kembali menempati tempat di sisi Byakuya. Byakuya membiarkan Rize melakukan apa yang ia inginkan dan menyuruhnya beristirahat. Ia tidak lagi menolak kehadiran Rize di tempat tidurnya. Sejak pengakuan perasaan Rize, hubungan mereka telah berubah secara mendasar. Byakuya bisa merasakan perubahan besar dalam diri Rize dibandingkan saat pertama kali mereka bertemu, dan setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, menjaga jarak terasa dingin dan tidak wajar. Meski demikian, ada satu hal yang membuat Byakuya penasaran, apakah Rize mampu menahan diri untuk tidak menggigitnya saat tidur bersama. Jika Rize tidak bisa mengendalikan rasa laparnya, maka kebiasaan ini tidak boleh dilanjutkan. Byakuya sama sekali tidak ingin terbangun setiap pagi karena taring seorang ghoul. Byakuya berbaring di tempat tidur, dan Rize masuk ke bawah selimut di sampingnya. Karena hanya ada satu bantal dan Rize tidak membawa miliknya sendiri, mereka akhirnya berbagi bantal yang sama. Sistem pun memberi pemberitahuan bahwa Byakuya sedang tidur satu ranjang dengan Rize Kamishiro, disertai hadiah Integration Points. Byakuya tidak terkejut dengan hal itu dan sempat terpikir bahwa jika suatu hari mereka benar-benar memiliki anak, sistem mungkin akan memberinya hadiah yang jauh lebih besar. Ia segera menyingkirkan pikiran itu dan mencoba tidur. Saat ia mulai terlelap, Rize menyelipkan kedua lengannya ke bawah tubuh Byakuya dan memeluknya erat. Ketika Byakuya memanggil namanya, Rize menjelaskan bahwa ia suka memeluk sesuatu saat tidur. Byakuya menerimanya, mengingat ia pernah melihat guling di tempat tidur Rize. Rize kemudian menambahkan bahwa ia menyukai aroma tubuh Byakuya. Byakuya mengakui bahwa pernyataan itu terdengar cukup menakutkan jika datang dari seorang ghoul dan meminta Rize untuk tidak menggigitnya di tengah malam. Rize menegaskan bahwa perasaan, suka, yang ia maksud berbeda dan bahwa ia mampu mengendalikan dirinya. Rize membisikkan ucapan selamat malam di telinga Byakuya, menempelkan dahinya ke punggungnya, dan memeluknya dengan erat hingga tertidur. Byakuya pun membalas ucapan itu. Malam berlalu tanpa kejadian besar. Rize tidak menggigitnya, meski saat bangun Byakuya menyadari ada sedikit bekas lembab di punggung dekat lehernya. Ia diam-diam membersihkannya dan memilih untuk tidak menyinggung hal tersebut. Ketika Byakuya mulai terbangun, Rize yang sudah setengah sadar membuka mata dan menyapanya. Rize bangun dan meregangkan tubuhnya. Siluetnya terlihat jelas dalam cahaya pagi. Ia mengikuti Byakuya ke kamar mandi untuk bersiap-siap. Karena wastafel hanya berisi perlengkapan milik Byakuya, Rize tidak kembali ke kamarnya dan langsung menggunakan sikat gigi, gelas, dan handuk miliknya. Byakuya sempat mengingatkan bahwa itu adalah handuknya, namun Rize menanggapi dengan santai bahwa mereka adalah pasangan dan hampir seperti suami istri, sehingga berbagi beberapa barang bukanlah masalah. Byakuya tidak membantah dan mereka bergantian menggunakan wastafel.
Saat mereka keluar dari kamar, mereka berpapasan dengan Matsumae dan Karen yang sedang membersihkan lorong. Matsumae menyapa mereka dengan hormat sebagai master dan madam, meski sempat terlihat terkejut melihat mereka keluar dari kamar yang sama. Karen juga menyapa dengan cara yang sama, menahan rasa penasaran tentang sejauh mana hubungan mereka telah berkembang, mengingat hubungan romantis antara manusia dan ghoul adalah hal yang sangat langka. Setelah Byakuya dan Rize turun ke bawah, Karen berbisik pada Matsumae bahwa sebutan "Madam" kini benar-benar pantas, karena Rize sudah menginap di kamar Byakuya. Bagi Karen yang berpikiran lugas, hal itu menjadi bukti adanya perkembangan hubungan yang signifikan. Matsumae menanggapi dengan tenang bahwa tidak aneh jika Master mencintai seorang ghoul, karena jika tidak, mereka semua mungkin sudah mati di garasi parkir saat itu. Karen kemudian bertanya apakah Matsumae memiliki pria yang ia sukai. Matsumae membuka matanya lebar dan menyuruh Karen untuk fokus bekerja, jelas tidak berniat melanjutkan pembicaraan tersebut. Karen hanya menggerutu pelan, sementara rasa penasarannya semakin bertambah. Kurona dan Nashiro bangun pagi dengan niat menyiapkan sarapan untuk Byakuya, namun mereka menemukan dapur dalam keadaan agak berantakan. Terdapat sisa-sisa potongan sayuran yang tertinggal, sesuatu yang terasa janggal karena Matsumae dan Karen selalu membersihkan dapur dengan sangat rapi. Byakuya juga bukan tipe orang yang ceroboh, sehingga Kurona menduga ada orang lain yang menggunakan dapur pada malam sebelumnya. Kurona mulai menyelidiki dapur seperti seorang detektif dan mencium sisa aroma yang tertinggal. Ia menyimpulkan bahwa bau tersebut adalah milik Rize, terutama karena paling kuat tercium di talenan dan pisau. Nashiro menambahkan bahwa bagi seorang ghoul murni seperti Rize, memasak makanan manusia pasti sangat sulit, dan ia pasti melakukannya demi Byakuya. Hal itu menjelaskan kebiasaan Rize yang belakangan terlihat membaca majalah kuliner. Tak lama kemudian, Byakuya dan Rize turun ke lantai bawah. Byakuya menyapa Kurona dan Nashiro, lalu Nashiro menjelaskan bahwa mereka terkejut melihat dapur yang tampak baru saja digunakan oleh Rize. Rize mengakui dengan lugas bahwa ia memang menggunakan dapur malam sebelumnya. Kurona mengatakan bahwa mereka hanya terkejut oleh tekad Rize, karena memasak makanan manusia merupakan tugas yang sangat berat bagi seorang ghoul. Rize membenarkan hal itu dan menyebutkan bahwa tanpa bantuan Byakuya untuk mencicipi bumbu, kari yang ia buat pasti gagal total. Nashiro kemudian memberikan pujian tulus, sesuatu yang jarang ia lakukan. Sebagai ghoul buatan, Kurona dan Nashiro memahami betul kesulitan tersebut. Indra penciuman dan perasa mereka telah berubah drastis sejak menjadi ghoul, membuat kegiatan memasak terasa menyiksa. Jika hal itu saja sudah sulit bagi mereka, maka bagi ghoul murni seperti Rize, pengalaman tersebut pasti jauh lebih berat. Rize menanggapi dengan tenang bahwa demi Byakuya, ia sanggup menahan sedikit ketidaknyamanan. Kurona menggerutu karena Rize kembali memanggil Byakuya dengan sebutan mesra, sementara Nashiro hanya terdiam. Rize sendiri tetap tersenyum tenang, merasa tidak perlu menjelaskan apapun karena hubungan mereka sudah jelas bagi semua pihak. Setelah Byakuya menghabiskan sarapan yang disiapkan oleh Kurona dan Nashiro, ia berangkat kerja. Saat tiba di kantor cabang, ia menyadari bahwa Akira belum datang. Mengingat kondisi Akira malam sebelumnya, keterlambatan itu tidak mengejutkannya. Sementara itu, Akira baru saja terbangun di rumahnya. Kepalanya terasa berat dan ingatannya kabur, terutama setelah beberapa gelas pertama yang ia minum malam sebelumnya. Ia menyadari dirinya berada di tempat tidur sendiri, dengan stoking hitamnya tergeletak di lantai, dan masih mengenakan kemeja kerjanya. Ia menyimpulkan bahwa ayahnya hanya membaringkannya di tempat tidur begitu mereka sampai di rumah. Suara kucing keluarga mereka, Maris Stella, serta ketukan lembut di pintu dan suara ayahnya membantu Akira kembali sadar sepenuhnya.
Kureo menanyakan apakah ia ingin izin sakit dan beristirahat. Akira menolak, memeriksa waktu, lalu memutuskan untuk mandi dan bersiap pergi kerja. Setelah mandi dan berganti seragam, pikirannya menjadi jernih dan ingatan tentang malam sebelumnya mulai kembali. Ia merasa malu karena telah memperlihatkan sisi memalukan dirinya di hadapan Byakuya, namun juga merasa lega karena tidak terjadi apa-apa dan atasannya itu bersikap sangat sopan. Di ruang tamu, Akira mendapati Kureo telah menyiapkan sarapan. Meski biasanya Akira yang mengurus pekerjaan rumah, Kureo selalu turun tangan ketika putrinya tidak bisa. Saat mereka makan bersama, Kureo akhirnya mengajukan pertanyaan yang sejak semalam mengganggu pikirannya. Ia menanyakan pendapat Akira tentang Byakuya sebagai rekan kerja. Akira menjawab bahwa Byakuya adalah atasan yang patut dihormati, sama sekali tidak menangkap maksud tersirat ayahnya. Kureo pun bertanya secara langsung apakah Akira memiliki perasaan padanya. Akira terkejut dan membeku sejenak, lalu dengan nada datar menegaskan bahwa ia tidak memiliki perasaan tersebut. Kureo tertawa kecil dan mengatakan bahwa itu sayang sekali, lalu menambahkan bahwa jika Akira memang menyukai Byakuya, ia seharusnya langsung melamarnya saja. Bagaimanapun, itulah cara Kureo dahulu mendekati ibu Akira. Akira segera menyadari bahwa ayahnya sedang berusaha menyampaikan pelajaran berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri. Ia tidak membantah maupun menanggapi lebih jauh, hanya menyelesaikan sarapannya dalam diam. Kureo pun tidak melanjutkan topik tersebut. Dengan memperhitungkan waktu perjalanan menuju distrik 20, Akira tiba di kantor cabang CCG 30 menit lebih awal dari jam kerja. Wajahnya tenang dan sikapnya profesional, tidak menunjukkan tanda-tanda kejadian memalukan pada malam sebelumnya. Ia menyapa Byakuya dengan nada stabil seperti biasa. Byakuya sempat menanyakan keadaannya terkait kejadian semalam, namun Akira menegaskan bahwa ia baik-baik saja dan meminta maaf karena telah merepotkan. Byakuya menenangkan Akira dan hanya mengingatkannya agar lebih mengontrol konsumsi alkohol ke depannya. Akira mengangguk dan pembicaraan pun kembali ke urusan pekerjaan. Akira meninjau kembali operasi hari sebelumnya. Meskipun mereka berhasil membongkar satu lagi lokasi restoran, mereka tetap gagal menangkap Gourmet. Ia menyadari bahwa Gourmet seolah langsung melarikan diri saat mereka menyerbu lokasi. Byakuya menjelaskan bahwa sebagai goal peringkat S, Gourmet memang bukan target yang mudah ditangkap. Namun Akira merasa ada sesuatu yang janggal. Para goal di dalam tidak memiliki jalur pelarian lain selain menuju mereka, karena pintu utama sudah diblokir. Namun Gourmet jelas melarikan diri melalui rute berbeda yang tampaknya tidak diketahui goal lainnya. Hal itu membuat Akira menduga bahwa Gourmet mungkin sengaja memanfaatkan mereka untuk menyingkirkan goal lain. Byakuya mengakui bahwa detail tersebut memang mencurigakan. Sekali lagi, intuisi Akira hampir menyentuh kebenaran. Namun Byakuya sama sekali tidak khawatir penyamarannya terbongkar. Dari sudut pandang siapapun, gagasan bahwa seorang penyelidik CCG bekerja sama dengan Gourmet adalah sesuatu yang mustahil untuk dibayangkan. Selama Akira tidak mencurigai dirinya, semua deduksinya akan berujung buntu. Akira terus berpikir, bertanya-tanya alasan Gourmet ingin membunuh goal lain dan apakah hal itu berkaitan dengan targetnya. Namun pemikirannya terhenti karena ia tidak pernah mempertimbangkan satu-satunya jawaban yang benar. Byakuya lalu menyarankan agar Akira tidak terlalu memaksakan diri memikirkan kasus tersebut untuk sementara waktu dan menganggap penyelidikan Gourmet sebagai proses jangka panjang. Ia memberikan saran yang sepenuhnya rasional tanpa menunjukkan keberpihakan apapun, memastikan dirinya tidak terlihat seperti sumber jawaban. Pada malam hari, Byakuya bertemu dengan Tsukiyama-su. Ia memperingatkan Tsukiyama bahwa rekannya memiliki intuisi yang sangat tajam dan memintanya berhati-hati agar tidak meninggalkan celah.
Tsukiyama menanggapi dengan sikap patuh. Byakuya kemudian mengungkapkan rencananya untuk membentuk sebuah organisasi bernama Akatsuki. Ia menjelaskan visinya secara garis besar, tanpa menyebutkan detail mengenai Eye of the Moon Plan maupun Infinite Tsukuyomi. Tsukiyama menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Byakuya tanpa ragu. Ia tidak terlalu peduli dengan cita-cita perdamaian atau koeksistensi. Alasan utamanya hanyalah karena permintaan itu datang dari Byakuya. Byakuya menyatakan bahwa ia hanya perlu memastikan sikap Matsumae dan Karen. Struktur awal Akatsuki pun terbentuk, Byakuya sebagai pemimpin, Rize dan Matsumae sebagai inti berkekuatan SS, serta Kurona, Nashiro, Tsukiyama, dan Karen sebagai barisan depan berkekuatan S. Ketika Byakuya berbicara dengan Matsumae dan Karen, keduanya tidak mengajukan keberatan. Mereka telah mengakui Byakuya sebagai pemimpin yang dapat dipercaya, dan gagasan seorang penyelidik manusia kuat yang mencari jalan menuju perdamaian terasa menarik bagi mereka. Persiapan logistik berjalan lancar. Tsukiyama menghubungi ayahnya, Mirumo, yang kemudian menyediakan sebuah gedung komersial milik keluarga Tsukiyama untuk dijadikan markas awal Akatsuki. Markas utama sebenarnya akan tersembunyi di jaringan bawah tanah gedung tersebut, sementara bangunan di atas tetap beroperasi seperti biasa agar tidak menarik perhatian CCG. Setelah semua persiapan selesai, Byakuya mengumpulkan Rize dan anggota lainnya di markas. Ia merasa momen tersebut membutuhkan simbol pemersatu. Sistem kemudian mencatat pembelian 7 jubah Akatsuki, menandai langkah resmi pertama organisasi tersebut. Jubah Akatsuki, sesuai namanya, merupakan jubah hitam panjang dengan hiasan awan merah tua yang disulam di permukaannya. Amaha Byakuya membagikan jubah tersebut kepada Rize dan anggota lainnya, sementara ia menyimpan satu untuk dirinya sendiri. Ketika ia mengenakannya, ukurannya terasa pas sempurna. Byakuya lalu memerintahkan seluruh anggota untuk mencoba jubah itu dan menyatakan bahwa mulai hari itu, pakaian tersebut akan menjadi seragam resmi organisasi Akatsuki. Ukuran setiap jubah tampak menyesuaikan secara otomatis dengan pemakainya, seolah dibuat khusus untuk masing-masing individu. Rize mengomentari bahwa jubah itu tidak buruk dan bahkan terasa nyaman. Saat mengenakannya, ia merasakan dorongan kekuatan yang samar namun nyata, meskipun ia tidak memahami penyebabnya. Kurona dan Nashiro yang berada di dekatnya tampak mengalami sensasi serupa. Tsukiyama-su, meskipun lebih menyukai setelan jas buatannya sendiri, menyatakan bahwa ia tidak akan menentang perintah Amaha Sama. Matsumae dan Karen tetap diam, sikap mereka menunjukkan penerimaan tanpa keberatan. Sistem kemudian mengumumkan bahwa organisasi Akatsuki telah resmi didirikan, memberikan hadiah berupa poin integrasi tambahan serta informasi mengenai Infinite Tsukuyomi. Informasi tersebut menjelaskan bahwa dengan memperoleh kontrak pemanggilan 9 biju, mendapatkan Rinnegan, dan membeli patung iblis jalur luar, pohon dewa dapat dipanggil untuk memicu Infinite Tsukuyomi. Sistem juga menambahkan bahwa memperluas pengaruh organisasi akan memberikan hadiah poin integrasi berdasarkan jumlah anggota, serta bahwa tindakan yang mendorong perdamaian antara manusia dan goal sesuai tujuan Akatsuki juga akan menghasilkan poin tambahan. Informasi baru itu mengonfirmasi dugaan Byakuya bahwa tujuan akhir berkaitan langsung dengan item tingkat tinggi di toko sistem. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah mekanisme hadiah baru, yang membuka banyak kemungkinan untuk mengumpulkan poin. Ia memutuskan bahwa memperluas organisasi adalah strategi yang masuk akal. Ia berniat meniru jalur Akatsuki asli di bawah Yahiko, merekrut individu berbakat demi perdamaian, bukan membentuk organisasi kriminal penuh goal kelas S seperti yang terjadi kemudian. Ia juga berniat menghindari metode perekrutan paksa seperti yang dilakukan Aogiri Tree di Distrik 11. Terkait jalur kedua, yaitu mempromosikan perdamaian, definisinya sangat luas.
Operasi penindasan All yang akan datang, atau penyerbuan Anteiko, kemungkinan termasuk dalam kategori tersebut. Tujuan Byakuya bukanlah ikut membunuh non-killing All, Yoshimura Kuzen, melainkan mencegah konflik itu sejak awal. Berdasarkan alur waktu, CCG hampir menyadari bahwa ada dua All yang berbeda. Kunci kesadaran itu terletak pada Iwao Kuroiwa. 10 tahun lalu, ia pernah bertarung dengan One Eye All, Eto, dan berhasil merusak salah satu Kakuhou miliknya sebelum terluka parah. Demi melindungi putrinya, Yoshimura kemudian menyamar sebagai All kedua untuk menarik perhatian CCG. Karena Kuroiwa dirawat di rumah sakit saat Yoshimura mengamuk, ia tidak menyadari adanya pergantian tersebut. Kini, setelah pertempuran di distrik 11, Kuroiwa mulai menyadari perbedaan dalam gaya bertarung dan karakter biologis kedua All. Yang satu adalah monster haus darah, sementara yang lain tidak pernah membunuh satu pun penyelidik. CCG pun semakin dekat pada kesimpulan bahwa mereka menghadapi non-killing All dan One Eye All secara bersamaan. Di tengah pertimbangan langkah selanjutnya, Byakuya memikirkan apakah Cochlea telah memperoleh informasi dari Madame A dan bahwa sudah hampir waktunya untuk memulai penyelidikan terhadap laboratorium bawah tanah Kaneki Akihiro. Di kantor, ia menyebutkan kepada Akira tentang Madame A, seorang ghoul yang ditangkap dalam salah satu penggerebekan restoran dan merupakan anggota penting faksi Madame yang mendirikan organisasi tersebut. Akira mengakui bahwa ia mungkin melewatkan detail itu dalam berkas. Byakuya menjelaskan bahwa Madame A saat ini ditahan di Cochlea, Distrik 23, dan mengusulkan untuk mengajukan izin interogasi. Akira menyetujui usulan itu, menganggapnya sebagai petunjuk terbaik untuk melacak Gourmet. Namun, Byakuya mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Madame A tidak mengetahui keberadaan Tsukiyama, tetapi ia tahu persis di mana Dr. Kanou bersembunyi. Itulah tujuan sejatinya. Ia ingin CCG mengetahui eksperimen menyimpang sang dokter. Rencananya sudah berjalan. Dalam waktu dekat, CCG, Aogiri Tree, dan Akatsuki akan bergerak bersamaan, dan semuanya akan berlangsung sesuai dengan skenario yang telah ia siapkan. Di markas besar CCG Distrik 1, Amaha Byakuya mendatangi kantor Direktur Wasu Yoshitoki, tetapi mendapati ruangan itu kosong. Ia kemudian menanyakan keberadaan sang direktur kepada Marude Itsuki. Marude menjelaskan bahwa Direktur Wasu sedang keluar untuk sementara waktu dan kemungkinan akan segera kembali. Ia menawarkan diri untuk meneruskan pesan jika urusannya mendesak. Byakuya menjelaskan bahwa ia dan Akira sedang menyelidiki ghoul peringkat S yang dikenal sebagai Gourmet, namun penyelidikan mereka menemui jalan buntu. Ia menyebutkan bahwa mereka telah memastikan hubungan kuat antara Gourmet dan organisasi Ghoul Restaurant di Distrik 7. Karena ia sendiri yang menangkap seorang anggota bernama Madame A, Byakuya berniat untuk kembali menginterogasinya demi menggali informasi baru. Marude mengenali nama Madame A dan mengeluhkan bahwa upaya interogasi sebelumnya tidak membuahkan hasil berarti. Madame A mengaku hanya anggota tingkat rendah yang tidak mengetahui struktur inti kelompok Madame, dan informasi yang ia berikan tentang lokasi pertemuan pun sudah tidak relevan saat ditindaklanjuti. Marude menyebut kelompok Madame sebagai pihak yang sangat paranoid. Byakuya terdiam sejenak sebelum menyatakan bahwa ia tetap ingin mencoba kembali, karena mungkin ada hal yang terlewat. Fokus utamanya bukan pada kelompok Madame itu sendiri, melainkan pada Dr. Kanou, meskipun ia berniat menangani para pendiri restoran di kemudian hari. Marude tidak keberatan dan menyatakan bahwa sebagai penyelidik senior, Byakuya memiliki wewenang penuh untuk melakukan interogasi sendiri. Ia juga berjanji akan memberitahu Direktur Wasu setelah kembali. Setelah itu, Marude tiba-tiba bersikap santai dan menggoda, menyampirkan tangan ke bahu Byakuya sambil bercanda soal penggunaan nama depan Akira.
Ia mengingatkan bahwa Akira adalah putri dari Mado Kureo, yang ia sebut sebagai Queen Kue fanatik. Nada bicaranya cukup keras sehingga Akira, yang berdiri tepat di samping Byakuya, mendengar semuanya dengan jelas. Marude memang dikenal sebagai sosok yang gemar melontarkan candaan tidak pantas, bahkan terhadap rekan yang telah gugur. Akira tidak menunjukkan reaksi apapun dan tetap bersikap dingin, tidak berniat menanggapi sindiran tersebut. Byakuya kemudian menjelaskan bahwa penggunaan nama depan bukan karena hubungan khusus, melainkan karena Akira sendiri merasa penggunaan gelar formal hanya membuang waktu. Marude menanggapi dengan komentar bahwa Akira benar-benar mirip dengan ayahnya, sambil menunjukkan ketidaksukaannya secara terang-terangan. Byakuya lalu menegaskan dengan nada sopan namun tajam bahwa Akira adalah bawahannya, bukan bawahan Marude, dan meminta agar Marude menjaga ucapannya di hadapannya. Sistem segera memberikan hadiah poin integrasi karena Byakuya telah membela Amaha Byakuya dan Mado Kureo. Akira menoleh ke arah Byakuya dengan sedikit keterkejutan, karena tidak menyangka ia akan menegur seorang penyelidik kelas khusus demi dirinya. Marude tidak tampak marah, justru terlihat terkejut secara tulus. Ia mengangguk dan menyatakan akan mengingat hal tersebut. Setelah Byakuya dan Akira meninggalkan ruangan, Marude tersenyum menyeringai dan mengomentari bahwa Byakuya ternyata memiliki temperamen, sesuatu yang ia sukai dibandingkan sikap dingin Arima. Saat berjalan keluar dari markas, Akira berkomentar bahwa Byakuya tampaknya bukan contoh ideal dalam hal menghormati hierarki departemen, mengingat ia baru saja menegur seorang penyelidik kelas khusus hanya karena candaan sepele. Byakuya menanggapi bahwa ia tidak menganggapnya sepele, karena komentar semacam itu tidak profesional, apapun pangkat orang yang mengucapkannya. Ia bersikap belak-belakan karena kekuatannya memberinya posisi tawar. Ia berada di CCG bukan untuk terlibat dalam politik internal, melainkan demi tujuannya sendiri. Akira kemudian mengucapkan terima kasih, sambil menampilkan senyum tipis yang jarang terlihat. Ia berterima kasih bukan hanya karena Byakuya membelanya, tetapi juga karena ia adalah orang pertama yang membela ayahnya secara terbuka. Byakuya meremehkan hal itu dan mengatakan bahwa Marude memang sering berbicara sembarangan dan menyinggung orang lain, serta menyarankan agar Akira tidak memikirkannya terlalu dalam. Akira mengangguk dan menyatakan bahwa meskipun Marude bersikap tidak menentu, kemampuannya tidak bisa diragukan, karena tidak mungkin seseorang mencapai posisi kelas khusus tanpa kapabilitas yang luar biasa. Di markas besar CCG, Yoshitoki Wasu memanggil Itsuki Marude dan menyatakan keinginannya agar Marude menjabat sebagai wakil komandan. Marude sempat menolak dengan ragu, mengingat kegagalannya dalam operasi penindakan Distrik 11. Di bawah komandonya, operasi tersebut berhasil dialihkan oleh taktik pengalihan musuh, yang berujung pada ditembusnya koklea dan kaburnya banyak ghoul berbahaya. Kegagalan itu masih membebani pikirannya. Yoshitoki menenangkan Marude dengan menyatakan bahwa hasil operasi tersebut masih dapat diterima mengingat situasinya, dan menegaskan bahwa Marude tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Ia juga menambahkan bahwa di antara para penyelidik yang ia percaya, Marude adalah komandan paling cakap di CCG. Mendengar penilaian itu, Marude akhirnya menerima jabatan tersebut, karena penolakan tidak lagi masuk akal. Yoshitoki kemudian mengenang masa lalu mereka sebagai rekan, bertanya kapan terakhir kali mereka bekerja sebagai partner. Marude mengaku sudah tidak mengingatnya lagi. Meskipun Yoshitoki adalah pewaris klan Wasu, ia tidak langsung menduduki kursi direktur. Seperti ayahnya, Tsuneyoshi Wasu, ia memulai karir dari bawah sebagai penyelidik junior dan naik pangkat melalui prestasi dan pertempuran hingga mencapai kelas khusus. Baru setelah itu ia berhak mewarisi posisi direktur. Tsuneyoshi sendiri sebelumnya menjabat direktur sebelum menjadi ketua. Putra Yoshitoki, Matsuri,
kini menempuh jalur yang sama dengan berlatih bersama CCG di Jerman, dan diperkirakan akan mencapai Associate Special Class setelah kembali. Karena pernah menjadi partner, hubungan Yoshitoki dan Marude lebih menyerupai sahabat lama daripada atasan dan bawahan. Sementara itu, di Distrik 23, Cochlea berdiri sebagai penjara paling aman dalam sejarah. Seluruh penghuninya adalah Ghoul, banyak di antaranya berperingkat S hingga SS. Satu-satunya tahanan Sesrate, Roma Hoito yang dijuluki Mother of Chaos, telah kabur dalam insiden sebelumnya. 6 bulan setelah serangan Aogiri Tree, Cochlea diperkuat secara besar-besaran. Wakil sipir sebelumnya, Shinmei Haisaki yang merupakan penyelidik kelas khusus, kini menjabat sebagai sipir. CCG tidak lagi menarik personel dari penjara, melainkan justru memperkuat garnisun untuk mencegah terulangnya bencana seperti sebelumnya. Amaha Byakuya dan Akira Mado menunjukkan identitas mereka kepada penjaga dan diizinkan masuk. Dengan pendamping seorang penyelidik rank 3, mereka menuju lantai keamanan tinggi tempat Madame A ditahan. Mereka mengamati Madame A melalui kaca khusus. Dalam kondisi normal, kaca tidak akan mampu menahan Ghoul peringkat S, tetapi seluruh tahanan di Cochlea diberi penekan RC secara terus-menerus. Obat ini cukup kuat untuk mencegah bahkan Ghoul SS Rate memunculkan Kagune, menghilangkan keunggulan fisik mereka yang sepenuhnya bergantung pada sel RC. Penampilan Madame A jauh berbeda dari masa lalu. Tanpa riasan dan kemewahan, ia kini tampak seperti wanita parubaya yang kurus, berkulit pucat, dan berambut menipis. Namun begitu melihat Byakuya, ia langsung tersentak dan menunjuk ke arahnya dengan suara gemetar, mengenalinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas nasibnya. Byakuya menyapanya dengan nada datar, seolah pertemuan itu hanyalah formalitas. Madame A ingin memaki dan menjerit, menuduh Byakuya sebagai penyebab hidupnya hancur. Ia tidak mengalami penyiksaan berat, karena biasanya hanya dengan melihat alat interogasi saja ia sudah mengungkapkan semua yang ia ketahui. Namun kondisi penahanannya sangat menyiksa, tubuhnya terus berada dalam keadaan sakit akibat obat, dan ia hanya diberi makanan sekadar agar tidak mati kelaparan. Peralihan dari kehidupan mewah ke jurang keputusasaan itu terlalu berat untuk diterima. Pada akhirnya, ia menelan semua makiannya. Ia tidak memiliki keberanian untuk melawan seorang penyelidik. Tatapan dingin dari Byakuya saja sudah cukup membuatnya hampir menangis. Dengan suara memohon, ia menduga Byakuya datang untuk menginterogasinya kembali dan meminta agar dilepaskan, mengklaim bahwa ia telah menceritakan semua yang ia ketahui. Byakuya mempertanyakan klaim tersebut dengan nada tajam. Jantung Madame A berdegup kencang, tetapi ia tetap bersikeras bahwa ia tidak menyembunyikan apapun. Mendengar itu, Byakuya menyatakan dengan dingin bahwa jika ia benar-benar tidak lagi memiliki informasi berguna, maka ia tidak memiliki nilai bagi CCG dan akan diatur eksekusinya, karena mempertahankannya hanya membuang-buang sumber daya. Akira tetap diam, memahami bahwa Byakuya sengaja memainkan tekanan psikologis dengan ancaman kematian. Mendengar kata eksekusi, Madame A diliputi teror. Ia panik dan segera berteriak bahwa ia akan berbicara dan mengungkapkan segalanya. Meskipun hidup di Cochlea menyiksa, ketakutannya terhadap kematian jauh lebih besar. Sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan diri, ia mengungkap sebuah nama, seorang dokter bernama Kanou Akihiro. Ia bersumpah bahwa informasi itu tidak ada hubungannya dengan restoran maupun kelompok Madame. Akira merasa kecewa, karena ia berharap mendapat petunjuk tentang Gourmet dan tidak mengenal nama tersebut. Sebaliknya, Byakuya justru menunjukkan ketertarikan dan mendekat, memerintahkan Madame A untuk melanjutkan penjelasannya.